Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak khalifah yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bunda doakan anak-anak Bunda di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya mengerjakan tugas-tugas dari Bunda. Nah, Bunda, video kali ini akan menceritakan tentang hewan kurban. Namun sebelum Bunda bercerita, Bunda akan memberikan gambar tentang hewan kurban. Nih, gambar ini ada di map file anak-anak Bunda. Silakan diambil di map filenya. Lihat nih, ada gambar hewan kurban di sini. Hewan kurban itu berkaki 4. Lihat, semua hewan kurban di sini kakinya 4. Kemudian dalam keadaan sehat, bersih, ya, gemuk, tidak bertaring giginya. Oke? Nah, kita lihat dulu hewan yang pertama, hewan kurban yang pertama di sini ada sapi, kemudian kambing, kemudian domba, lalu ini ada unta dan ini kerbau ya. Itu adalah gambar-gambar hewan. Kemudian di kertas berikutnya anak Bunda melingkari gambar mana yang hewan kurban dan mana yang bukan. Anak Bunda lingkari hewan yang kurban. Seperti ini ada sapi, kemudian kambing. Dilingkarin ya di sana. Selamat mengerjakan tugas dari Bunda. Nah, Bunda akan melanjutkan dengan cerita. Namun, Bunda cerita kali ini akan ditemani sama teman Bunda. Ini dia, kita kenalan ya. Halo, kenalkan namaku Nisa teman-teman. Apa kabar semua teman-teman? Pasti dalam keadaan sehat, semangat seperti Nisa ya Bunda. Iya, kita harus tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat Nisa. Oh iya, Bunda mau cerita apa? Nisa mau dengar dong, penasaran nih. Bunda, Nisa mau bercerita tentang hewan kurban. Nah, iya, Nisa juga mau bertanya nih Bunda, kenapa sih setiap tahunnya kita selalu merayakan Hari Raya Idul Adha dengan hewan kurban itu loh? Nisa bingung gimana sih ceritanya kok bisa begitu? Nah, kalau Nisa penasaran, dengarkan Bunda. Teman-teman di rumah sudah siap mau mendengarkan. Nisa udah siap? Oh, iya, siap. Nisa mau dengarkan. Oke, Nisa duduk santun. Teman-teman juga duduk santun ya. Oke, Nisa silakan duduk santun, dengarkan Bunda. Nah, ceritanya itu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, teman-teman. Jadi, Ibrahim dulunya susah sekali mempunyai anak. Udah lama sekali. Dan Siti Sarah pun sedih melihat Nabi Ibrahim sedih tidak mempunyai anak. Jadi suatu hari Siti Sarah pun memberanikan diri mendekati Ibrahim untuk memberikan saran. Sarannya adalah Ibrahim menikahi Siti Hajar supaya nanti Ibrahim akan mempunyai anak. Dan alhamdulillah diskusi pun disepakati. Siti Hajar dan Nabi Ibrahim pun menikah. Alhamdulillah teman-teman, Allah mengizinkan Siti Sarah untuk mengandung selama 9 bulan. Dan akhirnya Siti Hajar pun melahirkan. Ibrahim senang sekali karena lahir seorang putra laki-laki ya, anaknya laki-laki Nisa. Alhamdulillah. Lalu Bunda, lalu? Iya, kemudian Ibrahim mimpi malam-malamnya, mimpi bahwa perintah Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke suatu tempat, yaitu di Mekah, di mana Mekah itu nanti akan dibangun Ka'bah. Di sanalah tempatnya. Kemudian keesokan harinya dibawa istrinya Siti Hajar dan Ismail anaknya dibawa. Sampailah di sana, mereka ditinggal sama Nabi Ibrahim. Sedih sekali. Di sana tidak ada pepohonan, tidak ada hewan,
tidak ada manusia. Di sana cuma ada pasir dan bebatuan, Nisa. Oh, sedihnya. Air tidak ada. Lalu gimana, Bunda? Lalu Siti Hajar tidak takut karena ada Allah, ya. Kemudian Siti Hajar memberikan minum dengan air susu, ya. Siti Hajar minum supaya susunya selalu ada untuk Ismail. Tapi sedih, suatu ketika air minum yang dibawanya habis. Habis, Siti. Apa yang terjadi? Ismail pun nangis meronta-ronta. Oh, seperti itu kalau bayi nangis ya, Siti. Nah, Siti Hajar pun sedih melihat Ismail menangis. Kemudian apa yang dilakukan ibunya? Ibunya mencari minum. Dilihatlah dari Bukit Marwah, di Bukit Safa, itu seperti ada bayangan air. Begitu didekati, ternyata itu hanya bayangan saja. Lalu kembalilah lagi dia ke anaknya. Tapi dia mendengar ada suara memanggilnya. Akhirnya Siti Hajar pun dari dari Safa ke Marwah keliling sampai 7 kali. Tidak ada, suara itu tidak ada. Dan air pun juga tidak ada yang dia cari. Lalu dia masih mendengar suara itu memanggilnya. Suara itu semakin dekat ke arah anaknya, ke Ismail suara itu. Dan didekatilah oleh Siti Hajar anaknya itu. Dilihatlah di sebelah Ismail ada mata air. Siti Hajar senang sekali. Lalu Siti Hajar lari tuh anak-anak. Lari cepat-cepat mengambil air minumnya. Kemudian meminumnya air itu dan dioleskan ke bibirnya. Ke sini nih Nisa, ke bibirnya Ismail. Dan Ismail alhamdulillah tidak rewel dan kelihatan segar sekali, alhamdulillah. Nah, air itu akhirnya diberi nama Zam-Zam yang artinya berkumpul, ya. Nah, singkat cerita, Ismail pun sudah besar. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim pun senang melihat Ismail sudah besar. Tapi kesenangan Ibrahim itu berubah. Berubah kenapa? Kok berubah? Kan harusnya senang sudah mempunyai anak, sehat, sudah besar. Iya Nisa, yang bikin Ibrahim sedih itu mimpi. Mimpi, kata Allah, dia memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Hah? Bunda, kok begitu sih? Kak, aku nggak mau. Dengarkan dulu Nisa. Baiklah, tapi sedih. Iya, Ibrahim pun sedih. Dia baru senang mendapatkan putra, mendapatkan anak. Tiba-tiba ada perintah harus disembelih. Tahu nggak Nisa? Mimpi perintah dari Allah itu adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Jadi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah dan memberanikan berbicara atau menyampaikan ke Ismail anaknya. Dan dia bicara ke Ismail apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Ismail pun tidak ragu, tidak takut. Dan dia berkata kepada ayahnya, silakan laksanakan ayah apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Ya, itu yang terjadi di Ismail. Dan waktu itu pun tiba. Ismail ditaruhlah di lantai. Kemudian ayahnya memegang pedang. Kemudian pedang itu pun ditaruhlah di leher. Tiba-tiba apa yang terjadi Nisa? Apa Bunda? Aku takut, sedih. Tunggu. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kenapa? Iya, tiba-tiba pada saat mau disembelih, Ismailnya diganti dengan kambing yang sangat gemuk. Alhamdulillah. Jadi? Iya jadi, Ismailnya tidak jadi.
Ismailnya udah diganti dengan kambing. Alhamdulillah. Jadi itu makanya dinamakan Hari Raya Idul Adha, Bunda. Iya, dari kisah itu sekarang dijadikan atau kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan begitulah ceritanya teman-teman. Kenapa kita selalu merayakan setiap tahunnya Hari Raya Idul Adha atau kita harus berkurban ya. Minimal kita kambing bagi yang mampu. Ah, baiklah Bunda, terima kasih. Nisa sekarang sudah mengerti. Mudah-mudahan teman-teman juga mengerti ya di rumah. Nisa senang sekali Bunda. Sama-sama, Bunda juga senang bisa bercerita dengan teman-teman dan Nisa. Oke, gitu saja cerita dari Bunda. Lain kali kita akan sambung lagi ya Nisa. Oke, siap Bunda. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.